Pada kesempatan kali ini, saya Zaki, salah satu anggota tim KKN PPN UGM, Unit Jambu JT092 akan membawakan materi yang membahas dan memandu teman-teman untuk menggunakan Zoho Books, yaitu aplikasi pencatatan keuangan yang dapat teman-teman gunakan, khususnya bagi rekan-rekan pengusaha UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan. Poin pertama adalah mengapa kita menggunakan Zoho Books. Jadi sejauh ini Zoho Books menurut saya adalah aplikasi yang relatif paling murah dibanding penyedia jasa yang lain untuk pencatatan keuangan. Per bulan bisa dikatakan bisa hanya memerlukan biaya tidak sampai 150.000 per bulan, dan selain itu Zoho juga memberikan pada promo-promo khusus, misalnya trial atau percobaan selama 1 tahun gratis. Setidaknya dua itu alasan mengapa kita menggunakan Zoho Books sebagai aplikasi pencatatan keuangan. Kemudian yang kedua, kita membahas apa itu Zoho. Jadi Zoho adalah suatu perusahaan grup penyedia jasa software untuk berbagai kebutuhan bisnis. Misalnya ada accounting, ada inventory, ada customer relationship management, ada penjualan, sales, dan sebagainya. Kemudian di Zoho ada salah satu aplikasi khusus untuk pencatatan keuangan, yaitu Zoho Books. Jadi Zoho Books itu adalah software accounting yang mempunyai kemampuan pencatatan dan pelaporan. Laporan yang bisa dihasilkan pun beragam, misalnya seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal, rasio bisnis, dan lain sebagainya. Tentu masih sangat banyak fitur-fitur yang bisa kita eksplorasi, namun pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus pada bagaimana menyetel akun, membuat akun hingga kita dapat menghasilkan laporan standar, yaitu laporan laba rugi, neraca, arus kas, perubahan modal. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke bagaimana tahapan-tahapannya, setidaknya ada 2 syarat yang perlu teman-teman penuhi sebelum menggunakan Zoho Books. Yang pertama adalah tentunya teman-teman perlu punya internet, karena pencatatan yang kita lakukan bersifat cloud, di mana data akan tersimpan di server, jadi kita dapat merecall, kita dapat mengambil datanya dimanapun kita berada. Dan yang kedua, teman-teman juga perlu memahami dulu aturan dasar pencatatan akuntansi untuk melakukan pencatatan dan menggunakan aplikasinya. Ketika teman-teman sudah memenuhi 2 syarat tersebut, kita bisa langsung ke mulai tahapannya. Jadi teman-teman bisa masuk ke zoho.com/books atau BOOKS. Nanti teman-teman akan diarahkan ke page utama, lalu teman-teman masuk ke akses Zoho Books. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat akun, namun jika teman-teman belum membuat akun, teman-teman bisa mengarahkan ke pembuatan akun. Teman-teman hanya perlu mempersiapkan email dan nama atau identitas organisasi. Sederhana aja, misalnya nama organisasinya, lokasinya di mana, dan bergerak di bidang apa. Itu jadi teman-teman hanya perlu mendaftar email, mengisi singkat tentang informasi organisasi rekan-rekan, bisa bisnis dan non bisnis tentunya, dan nanti teman-teman langsung diarahkan ke dashboard utama. Setelah teman-teman sampai di dashboard utama, teman-teman dapat melihat di sisi kiri ada pop-up untuk pengarah ke berbagai fitur ya, misalnya dashboard, item, perbankan, penjualan, pembelian, pelacakan waktu, akuntan, laporan, dan dokumen. Nah, kita mungkin tidak akan membahas semuanya secara detail. Kita hanya akan berfokus pada beberapa fitur saja. Namun saya akan coba tunjukkan sekilas untuk dashboard. Jadi di sisi dashboard teman-teman bisa melihat rangkuman secara umum bagaimana posisi keuangan teman-teman, misalnya terkait dengan piutang, utang, kemudian arus kas, penghasilan dan pengeluaran, kemudian apa saja pengeluaran yang paling tinggi berdasarkan akun teman-teman, kemudian proyek, misalnya jika teman-teman perusahaan yang bergerak di bidang secara proyekan gitu ya, bukan secara harian, lalu bisa melihat rangkuman kartu kredit dan bank, saldo, berbagai transaksi dan sebagainya.
Nah, di situ untuk dashboard, kemudian kita bisa melihat ke item. Di item teman-teman bisa memasukkan produk-produk teman-teman beserta deskripsi dan stoknya ya, jumlah stoknya. Seperti itu agar dapat track, dapat terlihat bagaimana sebenarnya posisi inventory teman-teman, sehingga ketika jika memang ada stok yang dirasa perlu untuk ditambah lebih gitu ya, atau ada penurunan stok secara sangat cepat gitu ya, berarti kan harus ada antisipasi yang dilakukan agar operasional bisa tetap berjalan seperti biasa ya. Lalu selanjutnya ada fitur perbankan. Perbankan di sini teman-teman bisa menghubungkan dengan rekening bank teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu posisi saldo teman-teman, kemudian apa saja aktivitas transaksi yang dilakukan seperti itu, dan tidak hanya satu bank saja, nanti teman-teman bisa memasukkan berbagai rekening bank. Kemudian di sini ada fitur penjualan, ada pelanggan, estimasi, faktur, kwitansi penjualan, pembayaran diterima, faktur berulang, dan nota kredit. Kemudian ada juga fitur pembelian, ada vendor, pengeluaran berulang, tagihan, pembayaran dilakukan, tagihan berulang, dan kredit vendor. Jadi untuk penjualan ini teman-teman akan berposisi sebagai penjual, lalu akun-akun apa saja yang biasanya dibutuhkan gitu ya. Ini ada dipantau di sini. Sedangkan untuk sisi pembelian, tentunya teman-teman misalnya ketika melakukan operasional bisnis kan tentu tidak perlu membeli sesuatu gitu ya, entah dari vendor atau entah dari entah yang sifatnya kredit atau misalnya yang misalnya sifatnya cash kayak gitu, itu bisa dicek di sini. Kemudian ada fitur pelacakan waktu, itu jika teman-teman perusahaannya bergerak di bidang proyekan, tidak harian ya, tidak rutin ya. Nanti ada juga untuk timesheetnya atau istilahnya tabel waktunya, tabel pergerakan agendanya. Kemudian ini fitur utama yang akan kita bahas, yaitu fitur akuntan. Di sini ada jurnal manual, ada pembaruan massal, penyesuaian mata uang, bagian akun, anggaran, dan penguncian transaksi. Nah, fokus utama yang akan kita bahas di sini adalah jurnal manual dan bagian anggaran. Sebelum kita melakukan simulasi bagaimana pengisian, kita coba sedikit berkunjung ke fitur bagian akun. Jadi di fitur bagian akun di sini kita bisa melihat rangkuman akun-akun apa saja yang kemungkinan kita gunakan seperti itu. Nah, di sini jika teman-teman merasa akun-akunnya tidak dibutuhkan atau merasa ada akun-akun yang belum masuk, itu teman-teman bisa lakukan edit. Jika akun-akunnya misalnya dirasa tidak perlu, teman-teman bisa hapus, atau jika ada memang akun-akun yang belum ada, teman-teman bisa tambahkan juga ke rekening baru misalnya. Nah, di sini ada catatan sedikit, karena ada beberapa akun yang tidak bisa dihapus, maka teman-teman untuk pertama ini cukup memaksimalkan akun-akun yang sudah ada yang tidak bisa dihapus, agar teman-teman bisa edit sesuai dengan peruntukan yang teman-teman butuhkan. Misalnya ada nama akun untung atau rugi kurs gitu ya. Jika teman-teman bergerak masih secara melakukan aktivitas bisnisnya masih dalam skala regional atau nasional gitu ya, belum menggunakan aktivitas transaksi yang bersifat internasional, ekspor atau impor yang menggunakan valuta asing, itu tentu sepertinya untung atau rugi kurs ini kan tidak dibutuhkan ya. Maka dari itu kita bisa menggantinya, mengeditnya gitu, ke klik nama akunnya, kemudian ke arah pen di pojok kanan atas, pensil gitu ya, gambar pensil, nanti masuk, kemudian bisa diedit. Misalnya ini kan perlu disesuaikan dengan jenis akun utama, yaitu biaya lainnya. Misalnya biaya lainnya yang biasa dibutuhkan itu adalah biaya kebersihan misalnya, itu teman-teman bisa tulis di sini biaya kebersihan. Oh, sudah ada biaya keamanan. Oke, biaya keamanan udah ada. Nah, itu bisa teman-teman edit. Kemudian jika teman-teman sudah mengedit semuanya lengkap, kita bisa masuk ke bagian jurnal manual. Nah, di sini
fitur utama yang akan kita gunakan. Jadi juga pastikan teman-teman sudah memahami akuntansi pencatatan dasar sebelum melakukan pencatatan. Nah, di sini kita akan simulasi beberapa transaksi ya. Misalnya yang paling utama kan misalnya kita melakukan penyetoran dana ya sebelum melakukan aktivitas bisnis. Nah, teman-teman masukkan tanggalnya. Kemudian jurnal ini akan disesuaikan, akan diurut berdasarkan bagaimana teman-teman menginput ya. Kemudian nanti jika perlu masukkan catatannya silakan dimasukkan, misalnya siapa yang melakukan transaksi, di mana, kemudian bagaimana transaksi dilakukan dan sebagainya. Lalu jenis jurnalnya apakah berbasis kas atau berbasis akrual. Lalu mata uangnya jika ada perubahan mata uang. Dan di sini teman-teman tinggal setting, misalnya kita akan melakukan transaksi penyetoran modal berbentuk kas. Maka di akun debit ya kita masukkan kas ya. Di sini ada kas kecil. Lalu di kolom kreditnya itu kita masukkan ekuitas pemilik misalnya. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya katakanlah 5 juta. Debitnya 5 juta, lalu kreditnya 5 juta. Oke, perbedaannya 0, sisanya tidak ada. Nah, jika teman-teman merasa membutuhkan memo atau nota yang perlu diupload, itu bisa teman-teman unggah di sini. Bisa dari desktop, bisa dari cloud, dan sumber-sumber lain ya. Merasa dibutuhkan, bisa teman-teman upload. Ini karena tidak ada catatan, saya coba strip saja, lalu saya coba simpan dan terbitkan. Nah, jurnal pertama sudah masuk. Di sini akan terlihat siapa yang melakukan pencatatan atau pengeditan, lalu jurnalnya seperti apa. Oke, itu transaksi pertama. Kita coba lanjut ke contoh transaksi lain, misalnya kita mendapatkan penghasilan dalam bentuk kas misalnya. Nah, berarti pencatatan yang kita perlu lakukan adalah misalnya di akun debit itu kita masukkan kas, lalu di sisi kredit kita masukkan penghasilan ya, misalnya penghasilan atau penjualan ya, penjualan. Nah, misalnya katakanlah 1 juta. Oke, udah tidak ada selisih, kita simpan dan terbitkan. Nah, hal seperti ini terus diulangi sesuai kebutuhan transaksi teman-teman. Saran saya pribadi, transaksi itu diselesaikan per hari ya, per hari, karena transaksi itu kan setiap hari kan akan terus berjalan seperti itu. Jika ditumpuk mungkin akan menyebabkan lupa atau luput ya. Misalnya contoh lain, kita melakukan contoh transaksi pembelian misalnya, atau pembayaran beban gitu, pembayaran biaya. Misalnya kita simulasi membayar listrik gitu ya. Berarti kan listrik dengan kas ya, misalnya dengan uang yang ada. Berarti kan di debit nanti kita masukkan akun biaya listrik misalnya. Kalau nggak ada listrik, apa yang ada ya misalnya, biaya sewa, gaji dan upah karyawan misalnya. Di sini kita bayar pakai kas. Nah, berapa misalnya gaji karyawannya? Katakanlah 600.000 per bulan gitu ya. Masukkan, sudah 0, garis selisih, notanya dimasukkan jika perlu, lalu simpan dan terbitkan. Oke, masuk lagi. Lalu kita buat lagi jurnal barunya, misalnya contoh terakhir misalnya adalah sewa ruangan dengan kas misalnya. Pembayaran di muka untuk karyawan bukan ya.
biaya sewa. Nah, ini biaya sewa. Nah, ini kan berarti diakui sebagai beban ya, bukan sebagai aset. Nanti berarti penyesuaiannya perlu disesuaikan bergantung metodenya. Misalnya biaya sewanya yang digunakan itu misalnya katakanlah 400.000, atau biar ada selisih 200.000 deh, 200.000. Oke, kemudian sudah tidak ada selisih, kita simpan dan terbitkan. Nah, setidaknya kita sudah melakukan 4 contoh penjurnalan. Lalu nanti ketika teman-teman ingin melakukan penutupan, itu teman-teman juga membuat jurnalnya di sini gitu ya. Misalnya terkait dengan penutupan akun gaji, terutama akun pendapatan dan semua akun pendapatan dan semua akun beban. Nanti misalnya gaji, biaya listrik, biaya karyawan, kemudian pendapatan dari misalnya penjualan merchandise atau penjualan produk utama atau kopi, minuman, makanan dan sebagainya, nanti di akunnya ditutup, dimasukkan ke akun ikhtisar laba rugi gitu, teman-teman. Atau misalnya contoh seperti persediaan itu juga perlu nanti dilihat apakah persediaan itu akan menambahkan HPP gitu ya. Untuk menemukan HPP kan kita perlu menghitung persediaan awal ditambah pembelian bersihnya dikurangi sama persediaan akhirnya. Itu dimasukkan ke sini. Kemudian anggaplah kita sudah melakukan beberapa transaksi ya. Kita coba lihat di dashboard seperti apa sih contoh hasilnya seperti itu. Nah, kita dapat lihat untuk saat ini kas yang kita miliki adalah 5.200.000. 5 jutanya dari penyetoran utama awal, kemudian masuk itu 6 juta, yaitu 5 juta dari tadi ya, 5 juta dari penyetoran awal dan 1 juta dari penjualan. Keluar ini ada 800, 600-nya dari untuk pembayaran gaji dan 200-nya untuk biaya sewa ya, atau biaya listrik ya. Biaya sewa, biaya sewa. Kemudian ini penghasilan dan pengeluarannya, total penghasilannya 1 juta, pengeluaran 800, dapat dilihat dengan diagram atau dengan pie chart. Ini persentase untuk pengeluaran seperti apa. Ternyata gaji karyawan itu 75% dan biaya sewanya itu 25%. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang paling terakhir adalah bagaimana kita membuat laporan. Nah, di sini kemudahan yang kita dapatkan dari penggunaan Zoho ini adalah kita tidak perlu menggeser gitu ya, atau mencatat kembali atau merekap gitu pencatatan sebelumnya gitu, karena sistem sudah melakukannya. Oleh karena itu kita hanya tinggal perlu ke bagian fiturnya laporan, lalu kita misalnya membutuhkan laporan laba rugi, maka kita masuk ke fitur laba rugi seperti itu. Nah, di sini dapat terlihat misalnya kita runtut ya dari awal. Saya coba-coba deh, perusahaan coba-coba laporan laba rugi dasarnya akrual dari 1 Juli hingga 31 Juli. Nah, akunnya adalah penghasilan operasi. Penghasilan operasi itu contohnya penjualan 1 juta. Kemudian untuk total untuk penghasilan operasi adalah 1 juta. Harga pokok penjualan, nah karena di sini kita belum melakukan mengakunkan harga pokok penjualan yang dari misalnya persediaan gitu ya, mengurangi dari persediaan itu, maka masih nol angkanya gitu. Maka laba kotornya di sana 1 juta. Kemudian kita lihat pengeluaran operasionalnya di sini ada biaya sewa dan gaji dan upah karyawan itu 200 dan 600 sehingga totalnya 800. Lalu untuk laba operasinya kita temukan 200.000. Kemudian di sini ada penghasilan non operasional dan pengeluaran non operasional nol semua, sehingga laba atau rugi bersihnya di sini total adalah 200.000. Jadi di sini fitur utama yang akan kita manfaatkan adalah fitur pelaporan ini, teman-teman, sehingga kita nggak perlu merasa sulit lagi, karena hanya dengan memasukkan jurnal manual aja laporannya kita sudah dapat kita terima seperti itu. Lalu misalnya laporan arus kas, bagaimana sih posisi kas kita, mana yang masuk, mana yang keluar, kemana dan sebagainya, itu ada di sini. Ternyata penghasilan bersihnya 200.000, tidak ada aktivitas investasi yang terjadi, nol, tapi ada di sini aktivitas investasi, yaitu penyuntikan modal 5 juta. Sehingga dapat kita cek di sini saldo kas akhirnya 5.200.000 seperti yang ada pada dashboard tadi ya. Seperti itu. Kemudian
balik lagi ke laporan, sudah laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian laporan neraca. Nah, di sini sayangnya tadi kita belum melakukan pengakunan semua aset-aset kita, sehingga di neraca hanya ada aset berupa kas kecil ya, yang tadi kita gunakan sebagai contoh, yaitu total 5.200.000, kemudian ekuitasnya yaitu yang tadi setoran dari pemilik 5 juta dan laba yang tadi kita dapat dari laba rugi yaitu 200.000, sehingga total aset dan total kewajiban dan ekuitasnya 5.200.000. Aset dan sisi kiri dan sisi kanan, sisi aset dan sisi kewajiban dan ekuitas itu sama. Jadi tidak ada kesulitan dalam melakukan penyamaan ya pada konteks neraca. Dan yang terakhir pergerakan ekuitas atau perubahan modal. Jadi di sini ketika ada preferred, penarikan modal oleh pemilik, ini bisa kita tahu untuk saldo awal tadi ya, kita nggak meng-setting saldo awalnya jadi 0, kemudian untuk perubahan dalam ekuitas tadi, ekuitas pemilik itu penyuntikan modal 5 juta, lalu ada laba bersih tahun ini 200.000, sehingga saldo akhirnya adalah 5.200.000 dari 0 rupiah. Nah, dari keempat laporan ini, semua laporan yang ada di sini bisa teman-teman download, bisa teman-teman unduh dalam bentuk PDF maupun Excel melalui fitur ekspor sebagai di pojok kanan atas. Nah, teman-teman save saja sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya kita coba ekspor ya. Dan laporannya sudah jadi seperti itu. Menurut saya sangat mudah, dan ini tentunya saya yakin akan membantu teman-teman dalam melakukan pencatatan keuangan, sehingga teman-teman nggak perlu kesulitan lagi gitu untuk melakukan pencatatan secara manual gitu ya, dari melalui bukunya dipindah, belum bukunya misalnya rusak, hilang, tertempahan air dan sebagainya. Mungkin itu video panduan yang bisa saya berikan untuk saat ini. Apabila teman-teman membutuhkan bantuan lain, teman-teman bisa cek coba nanti ke modul yang dibuat oleh rekan saya di anggota tim KKN lain, yaitu untuk terkait dengan modul akuntansi dasar. Jadi teman-teman bisa baca dan mempelajari modul tersebut sebelum menggunakan aplikasi pencatatan keuangan ini. Begitu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.